Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kelahiran manusia agung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, di mana beliau dilahirkan untuk membawa misi kenabian, untuk membawa rahmat kepada seluruh alam, untuk membawa nilai-nilai akhlak untuk umat manusia. Pada malam hari ini saya ingin membawakan beberapa riwayat tentang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dalam kitab Sabdus Su'ud karya dari Ali ibn Musa bin Tawus. Beliau meriwayatkan bahwa tercatat dalam kitab Idris, Nabi Idris, percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Adam. Langsung saya artikan saja percakapan itu. Allah berfirman, "Sungguh telah kutetapkan bagimu kemuliaan, wahai Adam, dan telah kutambahkan bagimu keutamaan dan kemuliaan. Dan engkau, wahai Adam, adalah Nabi dan Rasul yang pertama." Kemudian Allah melanjutkan, "Dan putramu, keturunanmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah penutup para nabi dan rasul. Dia adalah yang pertama yang bumi akan terbelah untuknya di hari kiamat nanti. Dia yang pertama diberi pakaian dan dibawa ke Al-Mawqif, sebuah tempat di padang mahsyar. Dia pemberi syafaat yang pertama, dan yang pertama kali syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang pertama mengetuk pintu-pintu surga, dan yang pertama dibukakan untuknya." Kemudian Allah melanjutkan lagi, "Serta dia yang pertama masuk surga. Dan sungguh Allah, dan sungguh aku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "telah memberimu kunyah." Kunyah itu nama panggilan kehormatan. Aku sungguh telah memberimu kunyah dengannya, maka engkau adalah Abu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Adam dengan kunyah Abu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, karena Nabi Muhammad adalah kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Kemudian apa komentar Nabi Adam? Faqala Adam, "Alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati min fadlihi bi hadhil fadail." Nabi Adam berkata, "Segala puji bagi Allah dengan karunia-Nya yang telah menjadikan dari keturunanku seseorang dengan keutamaan semacam ini. Wasabaqani ilal jannah, di mana dia akan mendahului aku masuk surga." Kemudian Nabi Adam melanjutkan, "Wala ahsuduhu, dan saya tidak hasad kepadanya." Nabi Adam tahu persis bahwa kemuliaan Nabi Muhammad jauh di atas beliau. Beliau mengatakan bahwa dengan segala keutamaan Nabi Muhammad, saya tidak akan pernah hasad. Justru beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati min fadlihi bi hadhil fadail." Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunannya.
Ini riwayat yang pertama. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah pernah bersabda, "Inna Nuhan lamma raqiba as-safinah wa khafa al-gharq qala Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin wa ali Muhammad lamma anjaytani min al-gharq fanajjahu Allah azza wa jalla." Diriwayatkan dari Imam Shadiq dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah bersabda, sesungguhnya Nuh ketika menaiki bahtera, ia khawatir akan tenggelam dengan bahtera itu. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan perantara kemuliaan Muhammad dan keluarga Muhammad." Dalam hal ini Nabi Nuh bertawasul kepada Nabi Muhammad dan keluarganya agar engkau menyelamatkanku dari tenggelam. Maka Allah Azza wa Jalla pun menyelamatkannya. Inilah keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, di mana Nabi Nuh bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian dalam riwayat yang ketiga diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Auf, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi keluar dari rumahnya. Lalu aku mengikutinya sampai beliau masuk ke kebun kurma. Beliau pun sujud. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sujud dan memperpanjang sujudnya sampai, kata Abdurrahman bin Auf, aku merasa khawatir atau takut Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkannya atau mencabut nyawanya. Maka aku pun mendekat untuk melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Lalu beliau tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengangkat kepalanya dan berkata, "Ada apa denganmu wahai Abdurrahman?" Maka aku pun menyampaikan kekhawatiranku kepadanya, jawab Abdurrahman. Kemudian Rasulullah menjelaskan kenapa tiba-tiba beliau itu, Rasulullah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemudian lanjutan ayatnya, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi membawa petunjuk kepada kita, membawa agama yang benar untuk kita, membawa nikmat wilayah untuk kita, dan pahalanya tidak akan pernah putus. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Kemudian Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Inilah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu berada pada akhlak yang mulia. Sungguh pilihan kalimat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa innaka laka khuluqun azim. Allah tidak mengatakan sesungguhnya kamu punya akhlak yang mulia. Dalam bahasa Arab beda. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Beda antara punya dengan di atas akhlak yang mulia. Artinya zat jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi lebih agung daripada akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi itu memiliki akhlak yang mulia. Terkadang manusia itu memiliki akhlak yang mulia, tapi
Bisa saja mungkin akhlak itu dalam perjalanan waktu hilang dari dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Rasulullah tidak bisa disamakan dengan orang yang memiliki akhlak. Rasulullah itu jauh melebihi akhlaknya. Rasulullah itu zatnya mulia. Rasulullah itu zatnya suci. Makanya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau akhlaknya sudah suci, kalau jiwanya sudah suci, pasti akhlaknya suci. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Disebutkan dalam sebuah riwayat tentang kenapa ayat ini turun. Disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Rasulullah SAW pernah mengenakan sebuah kain penutup buatan natural, di mana memiliki pinggiran kainnya itu cukup keras. Rasulullah pernah memakai kain itu. Ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba seorang Badui, orang Arab Badui, menarik beliau dari belakang hingga meninggalkan bekas luka di lehernya. Lalu orang itu berkata, berikan aku bagian hartaku wahai Muhammad. Maka beliau pun menoleh kepadanya. Rasulullah menoleh kepadanya, tidak marah. Rasulullah menoleh kepadanya sambil tersenyum, tidak marah. Rasulullah lalu memerintahkan agar diberikan kepadanya bagian yang diminta. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka Allah pun memujinya dengan pujian ini, di mana pujian ini merupakan pujian yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari makhluk. Shalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itulah gabungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya akan kembali menukil tentang keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Al-Anwar fi Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, para malaikat mengumumkan dengan tasbih dan takdis. Kemudian arsy bergetar karena gembira dan para bidadari keluar dari istana-istana mereka. Dan dikatakan kepada Ridwan, malaikat penjaga surga, hiasilah surga Firdaus. Itulah suasana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aminah berkata, dan antara kepergian dan kembalinya lebih cepat dari sekejap mata. Jadi Rasulullah itu pernah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepergian dan kembalinya itu terjadi sekejap mata. Dan tiba-tiba ia telah terbungkus dengan kain putih dari wul, dan ia dalam keadaan bercelak, telah dihitan dan diminyaki, dan ia memegang 3 buah kunci. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sekejap mata. Kemudian dan seorang laki-laki berdiri di dekat kepalanya menurut ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tiba-tiba ada yang berkata, Muhammad telah memegang kunci-kunci pertolongan. Muhammad telah memegang kunci pertolongan, mafatihun nasr. Kemudian memegang kunci kenabian, memegang kunci Ka'bah, memegang kunci dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kunci-kunci itu dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau kita menginginkan kemenangan harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kuncinya dipegang oleh beliau. Kalau kita ingin mengikuti kenabian,
maka kuncinya adalah pada Rasulullah SAW. Kalau kita ingin selalu beribadah menghadap Ka'bah, kuncinya ada pada Rasulullah SAW. Kalau lebih dari itu, kalau kita menginginkan dunia, kuncinya ada pada Rasulullah SAW. Jangan pernah mencari dunia ke tempat lain. Mintalah kepada Rasulullah SAW. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa kuncinya dunia itu dipegang oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ibunda Aminah melanjutkan, maka ketika aku dalam keadaan demikian, tiba-tiba aku melihat awan lain yang lebih besar dari yang pertama. Lalu aku mendengar darinya kepakan-kepakan sayap malaikat hingga turun kepada aku. Ibunda Aminah mendengar kepakan pesawat yang para malaikat yang turun. Aku mendengar darinya kepakan sayap malaikat hingga turun kepadaku dan kepada anakku dan menghilangkan dariku seperti yang pertama kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali dibawa oleh malaikat. Seperti kejadian yang pertama. Kemudian ada suara yang berkata, dan tiba-tiba ada yang berkata, bawalah Muhammad berkeliling kepada seluruh nabi. Ya, biasa kita di dalam acara akikah anak itu dikelilingkan kepada para hadirin. Rasulullah dikelilingkan kepada para nabi. Dan tiba-tiba ada yang berkata, bawalah Muhammad berkeliling kepada seluruh nabi dan perlihatkanlah ia kepada seluruh rasul dan berikanlah kepadanya kesucian adat. Kesucian adat diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian diberikan belas kasih Nuh, diberikan kepadanya kesabaran Ibrahim, diberikan kepadanya lisan Ismail, diberikan kepadanya keindahan Yusuf, diberikan kepadanya kesabaran Ayub, diberikan kepadanya suara Daud, diberikan kepadanya kezuhudan Yahya, kemuliaan Isa, keberanian Musa, dan celupkanlah ia ke dalam akhlak para nabi. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang memiliki semua akhlaknya Nabi. Makanya julukan wa innaka la'ala hulukin adin tidak pernah diberikan kepada selain Rasulullah SAW. Semua akhlak kebaikan itu ada pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Rasulullah yang akhlaknya mulia itu, yang segala akhlak yang mulia itu ada pada dirinya, diutus kepada umat manusia untuk membawa apa? Kita sering mendengar sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah SAW diutus kepada umat manusia dalam rangka membawa makarimul akhlak. Makarim, apa yang maksud dengan makarim? Kita sering mendengar sabda ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apakah yang dimaksud dengan makarim itu? Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah bersabda begini, bu'istu bi makarimil akhlak. Saya diutus untuk membawa kemuliaan akhlak. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa mahasiniha. Bu'istu bi makarimil akhlak wa mahasiniha. Jadi saya diutus untuk membawa kemuliaan akhlak, makarim wa mahasiniha, dan kebaikan akhlak. Dari sabda ini kita bisa memahami berarti akhlak itu ada dua. Ada makarim, ada mahasin. Ada makarim, ada mahasin. Kita harus tahu apa yang maksud dengan makarim dan apa itu mahasin. Makarim itu artinya kemuliaan. Makarimul akhlak, kemuliaan akhlak. Mahasin itu artinya
kebaikan. Mahasinul akhlak berarti kebaikan akhlak. Apakah ada perbedaannya? Iya, ada perbedaannya. Apakah yang dimaksud dengan makarim dan apa yang dimaksud dengan mahasin? Kita mulai dari mahasin. Apa itu yang dimaksud dengan mahasin? Mahasin itu kebaikan. Saya tidak akan mendefinisikan dari diri saya sendiri. Saya akan membawakan definisi dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Imam Ja'far As-Shadiq mendefinisikan apa yang dimaksud dengan mahasin. Imam As-Shadiq alaihissalam lamma su'ila an haddi husnil khuluq. Ketika Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ditanya tentang apa definisinya mahasinul akhlak, apa definisinya kebaikan akhlak, beliau menjawab dengan contoh. Contohnya mahasin adalah tulinu janibaka. Contoh dari mahasin adalah engkau melembutkan sikapmu. Ini adalah mahasin, kebaikan akhlak. Semua orang sepakat, semua orang juga merasa nyaman ketika disikapi lembut oleh orang lain. Orang juga merasa nyaman ketika bersikap lembut terhadap orang lain. Jadi baik pelakunya maupun orang lain sama-sama nyaman ketika disikapi dengan lembut. Nanti berbeda dengan makarim. Makarim itu tidak seperti itu. Yang kedua contohnya adalah engkau memperindah ucapanmu. Ucapannya baik, indah. Orang akan senang ketika mendengar ucapan yang indah. Orang juga akan senang ketika berbicara indah. Ini contoh dari mahasinul akhlak. Kemudian yang ketiga, dan engkau menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Kita senyum kepada orang lain, orang merasa senang dengan kita. Orang lain pun senang dengan sikap kita yang tersenyum kepada dia. Inilah mahasinul akhlak. Kebaikan akhlak di mana semua orang dengan mudah dan merasa nyaman ketika menjalankan akhlak itu. Nyaman. Inilah definisi dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kita tidak akan memahami lebih baik tentang mahasin kecuali setelah kita mendengar definisi dari makarimul akhlak. Karena kita akan bandingkan antara mahasin dengan makarim. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata begini, inna badlat tahiyyah min mahasinil akhlak. Imam Ali mencontohkan apa itu mahasinul akhlak. Beliau mengatakan sesungguhnya selalu berusaha untuk mengucapkan salam. Jadi kalau kita terus berusaha untuk mengucapkan salam kepada siapapun, maka itu bagian daripada kebaikan akhlak, mahasinul akhlak. Inilah contoh dari mahasinul akhlak. Sekarang apa yang dimaksud dengan makarimul akhlak? Ketika Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang dimaksud makarim itu apa? Diriwayatkan dari Imam As-Shadiq alaihissalam. Kalau tadi beliau mendefinisikan mahasinul akhlak, sekarang beliau mendefinisikan makarimul akhlak. Waqad su'ila an makarimil akhlak. Imam Ja'far As-Shadiq pernah ditanya tentang makarimul akhlak. Apa jawab beliau? Perhatikan jawabannya. Beliau mengatakan yang disebut dengan makarimul akhlak adalah al-'afwu 'amman zalamaka. Al-'afwu 'amman zalamaka. Makarim itu contohnya adalah memaafkan orang yang menzalimi kamu. Memaafkan orang yang menzalimi kamu tidak mudah ini. Tidak mudah. Berbeda dengan mahasin. Ketika kita berbicara baik, orang akan senang dengan kita. Kita pun merasa nyaman ketika kita berbicara baik. Ini mahasinul akhlak. Tetapi makarim lebih dari itu. Contohnya makarim adalah al-'afwu 'amman zalamaka. Makarim itu adalah memaafkan orang yang jelas-jelas menyakiti kamu.
Memaafkan orang yang jelas-jelas menzalimi kamu. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang itu bisa. Orang boleh jadi nyaman dengan mahasinul akhlak, tapi belum tentu bisa mengamalkan makarimul akhlak. Al-afu amman zalamaka. Kemudian contoh yang kedua, wasilatu man qata'aka. Wasilatu man qata'aka. Contoh dari makarimul akhlak adalah yang menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskanmu. Wasilatu man qata'aka, tidak mudah. Dia memutus silaturahmi dengan kita, tapi kita justru datang kepada dia, menyambung silaturahmi kepada dia. Ini min makarimil akhlak. Kalau orang itu sering berziarah kepada kita, kemudian kita balik membalas ziarah, juga berziarah kepada dia, ini masuk kategori mahasinul akhlak. Tetapi kalau kita berziarah kepada orang yang jelas-jelas memutus tali silaturahmi dengan kita, ini min makarimul akhlak. Jadi makarimul akhlak itu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan mahasinul akhlak. Contoh yang ketiga, kata Imam Ja'far as-Sadiq alaihissalam, wa'a'ta'u man haramaka. Wa'a'ta'u man haramaka. Dan kalian memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Tidak mudah. Kita seringkali membalas orang lain kalau orang lain itu telah memberi sesuatu kepada kita, kemudian kita balas memberi dia. Ini kategori mahasinul akhlak. Makarimul akhlak adalah kita memberi kepada seseorang di mana dia tidak pernah memberi kepada kita. Ini makarimul akhlak, tidak mudah. Contoh yang keempat, wa qaulul haq walau ala nafsika. Wa qaulul haq walau ala nafsika. Contoh makarim yang keempat adalah dan mengatakan kebenaran meskipun itu merugikan dirimu sendiri. Tidak mudah. Orang ketika mendapatkan kebenaran, ternyata kebenaran itu merugikannya, maka dia sembunyikan kebenaran. Dia sembunyikan kebenaran itu. Orang yang semacam ini belum mencapai tingkat makarimul akhlak. Jadi tingkat daripada makarimul akhlak itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan diri, perlu usaha. Berbeda dengan mahasinul akhlak. Oleh karena itu, ketika tadi kita mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah kemudian menjelaskan apa yang maksud dengan makarimul akhlak itu dalam sabdanya yang lain. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bimakarimil akhlak. Kamu harus mencari makarimul akhlak, tidak cukup mahasinul akhlak. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan makarimul akhlak. Fa innallaha ba'asani biha. Allah mengutus saya dengan makarimul akhlak. Wa inna min makarimil akhlak, dan dari makarimul akhlak adalah an ya'fu ar-rajul amman zalamahu. Seseorang itu memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dia. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Itu sering diperdengarkan sabda Rasulullah, inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi riwayat ini jarang dibuat. Apa yang dimaksud dengan makarimul akhlak? Yang dimaksud adalah seseorang memberikan maaf kepada orang yang telah jelas-jelas menganiaya dia. Kemudian wa yu'ti man haramahu, dan memberi kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada dia. Wa yasilu man qata'ahu, dia bersilaturahmi kepada orang yang telah memutus silaturahmi. Wa an ya'uda man la ya'uduhu, dan dia selalu mengunjungi orang-orang yang orang itu tidak pernah berkunjung padanya. Inilah makarimul akhlak. Di dalam riwayat yang lain, contoh daripada makarimul akhlak diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Dia bersabda begini, ahsanul makarim, sebaik-baiknya makarim adalah af'aful muqtadir.
Sebaik-baiknya makarim adalah aful muqtadir. Sebaik-baiknya makarim adalah orang yang punya kuasa dan dia memaafkan orang yang di bawah dia yang telah berbuat zalim kepadanya. Dia punya kuasa. Kalau ada seseorang yang bersalah kepada presiden misalnya, presiden itu punya kuasa terhadap orang itu, orang nomor satu di negara ini. Dia bisa saja melakukan apapun terhadap orang itu, tetapi dia memaafkan. Ini ahsanul maqam. Jadi dia memaafkan di mana posisi dia adalah posisi yang sangat kuat. Aful muqtadir. Inilah ahsanul maqam. Tidak semua orang bisa. Kalau ada orang memaafkan karena dia lemah, wajar. Karena dia lemah, ditekan oleh orang yang lebih kuat dari dia, kemudian dia memaafkan, ya wajar saja. Ketika kita diancam untuk memberikan maaf oleh orang yang lebih kuasa dibandingkan kita, mau tidak mau kita memberikan maaf. Tapi ini tidak ada nilainya, biasa saja. Tetapi ketika ada orang kuat memberikan maaf kepada orang yang lemah yang telah menzalimi dia maafkan, ini luar biasa. Aful muqtadir. Yang kedua, contohnya wujudul muftaqir. Kedermawanannya orang yang tidak punya. Ini ahsanul maqam. Orang kalau punya ngasih biasa, punya ini. Tapi orang yang tidak punya atau punya sedikit dia berikan kepada orang lain, ini masuk kategori makarim. Kalau orang kaya ngasih itu kategori mahasin. Dia telah berbuat baik. Dia orang baik, tapi belum tentu orang mulia. Orang mulia, makarim adalah orang yang punya sedikit dia berikan semua itu kepada orang lain. Judul muftaqir. Inilah perbedaan antara al-mahasin dan al-makarim. Cukup itu perbedaannya? Tidak. Ada perbedaan kedua yang sangat substansial sekali. Perbedaan yang sangat dalam sekali. Ini perbedaan yang kedua. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan tentang makarim yang berbeda daripada mahasin. Kata Imam Ali begini, fahabli annahu la sawaba yurja wa la iqaba yutlaqa. Kata Imam Ali, seandainya kita berandai-andai, kata Imam Ali, mari kita berandai-andai, seandainya tidak ada pahala yang diharapkan dan tidak ada siksa yang ditakuti, tidak ada pahala dan tidak ada siksa, kira-kira masihkah kita berbuat baik? Seandainya tidak ada neraka dan tidak ada surga, masihkah kita berbuat baik? Banyak di dunia ini yang meninggalkan kejahatan karena takut neraka. Banyak yang mengerjakan kebaikan karena berharap surga. Kalau seandainya tidak ada surga neraka, tidak ada siksa dan sanksi, kira-kira masihkah orang itu berbuat baik? Kembali mengatakan, fahabli annahu la sawaba yurja wa la iqaba yutlaqa. Maka andaikanlah tidak ada pahala yang diharapkan dan tidak ada siksa yang ditakuti. Apa tajhaduna fi makarimil akhlaq? Apakah kalian tetap akan mengabaikan akhlak yang mulia? Apakah kalian akan mengabaikan makarimul akhlak? Artinya yang disebut dengan makarimul akhlak adalah orang yang akhlaknya baik bukan karena surga, bukan karena neraka, karena memang dia orangnya mulia. Makarimul akhlak. Seandainya tidak ada surga, dia tetap akan memberi. Seandainya tidak ada neraka, dia tidak akan pernah menyakiti orang. Ini makarimul akhlak. Kalau ada orang yang masih berbuat baik karena surga, ini namanya mahasinul akhlak. Kalau ada orang yang menjaga lisannya menyakiti orang lain karena takut neraka, ini kategori mahasinul akhlak. Makarimul akhlak adalah orang yang memberi meski tidak ada surga, orang yang tidak menyakiti orang lain meski tidak ada neraka. Inilah makarimul akhlak. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Riwayat yang kedua diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib.
kunna la narju jannatan wa la nahsya naran wala sawaban wala iqaban. Imam berkata begini, seandainya kita tidak mengharapkan surga, tidak takut pada neraka, tidak pula mengharap pahala, tidak pula takut siksa, niscaya sudah selakyaknya bagi kita untuk tetap mencari akhlak yang mulia. Lakana yanbaghi lana an natluba makarimal akhlak. Imam Ali memberikan nasihat kepada kita, seandainya tidak ada surga, seandainya tidak ada neraka, seandainya tidak ada pahala, seandainya tidak ada siksa, kita tetap harus mencari akhlak yang mulia, makarimul akhlak. Fa innaha mimma tadullu ala sabilin najah. Karena itulah sesuatu yang menunjukkan kepada jalan kesuksesan. Oleh karena itu, kita harus menempa diri kita, harus membina diri kita untuk meningkatkan mahasin ini menjadi makarim. Kalau sekarang kita berbuat baik karena berharap surga, pujian orang, tinggalkan itu. Ya Allah, saya berbuat baik semata-mata karena berbuat baik itu merupakan kemuliaan, bukan karena saya mengharap apapun. Ya Allah, saya tidak menyakiti orang bukan karena saya takut neraka, tetapi menyakiti orang itu merupakan keburukan. Saya ingin meninggalkan kebaikan dan keburukan itu. Saya ingin meninggalkan kemuliaan dan kehinaan itu murni karena itu adalah kemuliaan dan murni itu adalah kehinaan. Saya ingin melaksanakan, mengejar akhlak yang baik karena itu adalah kemuliaan. Tujuan saya adalah ya karena itu adalah mulia. Tujuannya supaya kemuliaan itu ada di dalam diri kita. Kita berharap surga. Kita menghindari akhlak yang buruk bukan karena takut neraka, tetapi memang yang namanya kenistaan itu harus kita hindari, harus kita jauhkan. Kita harus ubah cara berpikir kita bahwa berbuat baik dan berbuat buruk itu tidak mesti terkait dengan surga dan neraka. Allah itu baik. Semua perbuatan Allah itu baik, tapi tidak ada apapun yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua yang namanya pekerjaan baik itu harus dibalas dengan sesuatu. Jadi ketika kita berbuat baik, tidak mesti perbuatan itu harus dibalas dengan sesuatu. Kita melakukan kebaikan ya karena kebaikan itu adalah kemuliaan yang harus ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan, upgrade istilahnya, mahasin akhlak kita menjadi makarim. Kalau sementara ini kita hanya berziarah kepada orang yang dia juga berziarah kepada kita, kita tingkatkan menjadi makarim. Berziarahlah, silaturahmi kepada orang-orang yang tidak pernah silaturahmi kepada kita. Kalau selama ini kita hanya memberi kepada orang yang selalu memberi kita tingkatkan menjadi makarim. Berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kalau sementara ini kita hanya mengunjungi orang-orang yang selalu mengunjungi kita tingkatkan mahasin ini menjadi makarim. Kita kunjungi orang-orang yang tidak pernah berkunjung kepada kita. Oleh karena itu Imam Ali bersabda, "Dalilu akhlaqakum bil mahasin." Latihlah akhlakmu dengan terus mengerjakan mahasin. Untuk mencapai makarim harus melalui mahasin. Dalilu akhlaqakum bil mahasin wa quduha ilal makarim. Kemudian yang mahasin itu sedikit-sedikit bimbing menjadi makarim. Beratnya tidak mudah kita menerapkan makarim pada jiwa kita. Contohnya adalah seperti yang tadi. Kemudian saya sedikit sebagai penutup ingin membawakan satu riwayat tentang apakah Rasulullah itu memiliki makarim atau mahasin. Pertanyaan apa ini? Jawabannya jelas. Kalau tadi Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, berarti makarim itu derajatnya di bawah jiwanya Rasulullah. Ya, kita ini menjadi mulia dengan
makarim, ya kan? Rasulullah derajatnya melebihi itu. Tetapi ada riwayat yang menjelaskan tentang makarim dan mahasinnya yang terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata begini, saya langsung artikan saja. Dan sungguh sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disapi, jadi ketika Rasulullah itu sudah tidak disusui lagi, disapi, Allah telah menugaskan kepada malaikatnya yang paling agung untuk mendampinginya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu didampingi oleh malaikat yang membimbingnya menempuh jalan makarimul akhlak. Mari menjelaskan, walaqad qarana Allahu bihi min ladun kana fatiman a'zama malakin min malaikatihi yasluku bihi sabilal makarim. Jadi Rasulullah itu selalu didampingi oleh malaikat untuk menunjukkan jalan menuju makarimul akhlak, bukan mahasin, makarimul akhlak. Kemudian wa mahasin, baru setelah itu malaikat itu menjelaskan wa mahasini akhlaqil alam, kemudian menunjukkan kebaikan-kebaikan akhlak yang ada di muka bumi ini. Berapa lama itu? Lailahu wa naharahu, setiap malam dan siang. Kemudian Imam Ali mengatakan, dan sungguh aku, kata Ali bin Abi Thalib, aku selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana anak unta mengikuti induknya, tidak pernah lepas. Rasulullah selalu diajarkan makarim dan mahasin oleh malaikat yang paling agung. Imam Ali selalu mengikuti Rasulullah seperti anak unta mengikuti induknya. Setiap hari beliau menunjukkan kepadaku keteladanan baru dari akhlaknya. Setiap hari Rasulullah mengajarkan keteladanan akhlak kepada Ali bin Abi Thalib dan memerintahkanku untuk meneladani. Dari Ali bin Abi Thalib selalu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya itu telah menghimpun makarim dan mahasin, maka Ali adalah muridnya yang juga menghimpun makarim dan mahasin. Inilah yang dimaksud dengan makarimul akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan untuk mengajak kita mula-mula munculkan mahasin di dalam diri kita, kemudian tingkatkan menjadi makarim. Itulah tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kita jangan sia-siakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus terus belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu makarim dan apa itu mahasin? Kita harus belajar. Imam Ali saja belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan keagungan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkait dengan makarim dan mahasin. Sebelum saya tutup, kita bacakan Al-Fatihah kepada Ananda Alifia Rahmadani Husaini binti Husain. Beliau telah meninggalkan kita, wafat karena kecelakaan kurang lebih 10 hari yang lalu. Dalam usia 24 tahun, ya, masih muda. Jadi mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ahli baiknya. Kemudian keluarganya juga diberikan ketabahan. Mari kita bacakan Al-Fatihah yang didahului oleh shalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.